Nama saya Empo Ilham Hakim, kelas 96 nomor absen 17. Saya akan membahas tentang pewarisan kelainan hemofilia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang mengganggu proses pembekuan darah. Gejala utama hemofilia adalah pendarahan yang berlangsung lebih lama. Penyebab hemofilia terjadi akibat mutasi genetik yang menyebabkan darah kekurangan faktor pembekuan 8 dan 9. Kekurangan faktor tersebut menyebabkan darah sukar membeku sehingga pendarahan sulit berhenti. Mutasi genetik yang terjadi pada hemofilia memengaruhi kromosom X. Kelainan pada kromosom X kemudian diturunkan oleh ayah, ibu, atau kedua orang tua kepada anak. Hemofilia yang bergejala biasanya terjadi pada laki-laki. Anak perempuan lebih sering menjadi pembawa. Gen abnormal yang berpotensi untuk diwariskan kepada keturunannya. Penderita hemofilia bisa mengalami pendarahan yang sulit berhenti, misalnya ada mimisan atau luka gores, pendarahan pada gusi, perdarahan yang sulit berhenti setelah operasi, misalnya setelah sunat, darah pada urine dan tinja, mudah mengalami memar, pendarahan pada sendi yang ditandai dengan nyeri dan bengkak pada sendi siku dan lutut. Tingkat keparahan pendarahan yang dialami penderita hemofilia tergantung pada jumlah faktor pembekuan dalam darah. Jika jumlah faktor pembekuan darah makin sedikit, pendarahan akan makin sulit untuk berhenti. Kapan harus ke dokter? Segera cari pertolongan dokter jika Anda mengalami memar atau pendarahan yang sulit berhenti. Pemeriksaan lebih awal diperlukan untuk mengetahui penyebab pasti dari keluhan yang dialami dan mencegah terjadinya perdarahan berulang. Untuk memastikan diagnosis, dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang seperti tes darah. Tes darah bertujuan untuk mengetahui jumlah sel darah secara lengkap, meski tidak memengaruhi sel darah merah secara langsung. Perdarahan akibat hemofilia bisa menyebabkan seseorang mengalami kekurangan sel darah dan hemoglobin anemia. Tes genetik dilakukan untuk mendeteksi kelainan genetik yang menyebabkan hemofilia, terutama pada orang yang keluarganya memiliki riwayat hemofilia. Tes ini juga dapat mengetahui apakah seseorang merupakan pembawa karier hemofilia. Pencegahan perdarahan. Penanganan profilaksis untuk mencegah perdarahan dilakukan dengan pemberian suntikan faktor pembekuan darah sesuai dengan jenis hemofilia yang diderita. Suntik otocok alfa diberikan tiap 48 jam pada pasien hemofilia A untuk mengontrol jumlah faktor pembekuan 8. Sementara suntik monacok alfa diberikan 2 kali dalam seminggu pada pasien hemofilia B yang kekurangan faktor pembekuan 9. Perdarahan. Pada hemofilia ringan hingga sedang, penanganan akan dilakukan ketika terjadi perdarahan. Guna menghentikan perdarahan, dokter akan memberikan obat yang sejenisnya sama dengan obat untuk mencegah perdarahan. Komplikasi hemofilia. Jika perdarahan terus terjadi, hemofilia dapat menyebabkan syok hipovolemik, yaitu kegagalan fungsi organ akibat kehilangan banyak darah. Selain itu, komplikasi lain yang bisa terjadi saat mengalami hemofilia adalah perdarahan di otot, sendi, saluran cerna, dan organ lainnya. Pencegahan hemofilia. Jika Anda menderita hemofilia, ada beberapa upaya yang bisa mencegah terjadinya luka dan cedera, yaitu menghindari kegiatan yang berisiko menyebabkan cedera, menggunakan pelindung seperti helm, pelindung lutut, dan pelindung siku. Jika harus melakukan aktivitas yang berisiko, memeriksakan diri ke dokter secara rutin untuk memantau kondisi hemofilia dan kadar faktor pembekuan yang dimiliki. Tidak meminum obat yang dapat memengaruhi proses pembekuan darah, seperti aspirin
tanpa resep dokter. Menjaga kebersihan serta kesehatan gigi dan mulut, termasuk rutin melakukan pemeriksaan ke dokter gigi. Berikut adalah contoh darah penderita hemofilia. Dan berikut adalah contoh penyebab hemofilia. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.